mereka sangat heran sekarang mereka sangat heran kalau tengok saya sekarang jadi pastor. Sebab dulu saya selalu cari hal lah dengan orang, selalu gaduh gitu. Memang kami doa lawan dengan 15 orang. Ya, 2 lawan 15. Ya. Wow. Pembuli menyelamatkan yang dibuli. Ya. Halo semua, sekali lagi selamat datang di 5+2 Podcast. Saya sebagai host Anda pada hari ini, saya sangat-sangat mengalukan setiap teman-teman yang sudah join bersama dengan kami. Berdasarkan setting pada hari ini, nampaknya saya tidak keseorangan. Saya ada seorang tetamu yang sangat-sangat istimewa. Dia seorang gembala, tetapi dari jauh dia juga seorang leader, seorang mentor yang saya sangat sanjungi, yang saya sangat hormati. Kita welcome di studio pada hari ini Pastor Yoel. Oke, apa tadi tuh? Handphone. Ada handphone terjatuh. Nampaknya peperangan rohani itu betul-betul luar biasa ya, Pastor. Yeah. Oke, so Pastor Yoel, selamat datang di 5+2 Podcast. Thank you. Saya kontak Pastor Bila beberapa hari yang lepas. Beberapa hari lepas lah. Sehari yang lepas. 2 hari yang lepas. 2 hari lah. 2 hari yang lepas lah. Ya, begitu. Karena satu kerinduan saya juga untuk supaya podcast ini tidak berhenti macam itu saja, tetapi kita mau terus ada kesaksian, cerita yang boleh memberkati anak-anak muda lah di luar sana, begitu. So, salah satu orang pertama saya terpikir adalah pastor sendiri. Oke. Dan saya agak kurang convinced, sebab saya tahu pastor pun ada kesibukan juga kan. Iya. Tapi Roh Kudus bilang kontak saja gitu kan. So saya dengan penuh fear and trembling, bergegar juga, terus kontak dengan pastor, dan akhirnya pastor Yoel cakap let's do it. So disinilah kita pada hari ini. Ya. So pastor, mungkin sebelum kita meneruskan dengan lebih deep, lebih dalam lagi kan, di dalam kita punya kita punya cerita ataupun perbincangan pada hari ini, mungkin pastor boleh berkongsi sedikit tentang perkenalan lah, pastor kepada kita punya audience. Oke. Ya, shalom semua. Saya adalah nama saya Yoel Along, dan saya saya suku Kenyah. Ya, orang Sarawak. Yes. Orang Bintulu. Yes. Oke. Dan saya adalah seorang pastor. Saya sudah menjadi pastor dalam 5 tahun. Ini kita 5 tahun. Kalau udah genap sampai bulan 12 mungkin sudah 1 tahun sudah. Bukan, 6 tahun. Wow. So saya sudah beristri, sudah berkawin. Ya, sebenarnya hari ini tak ada cincin, bukan karena Kenapa ini tak ada cincin? Bukan karena tak ada cincin, karena semakin hari size kita semakin besar. So, sangat susah untuk pakai sekarang. Ya, dulu boleh sampai sini lah. Sekarang nak sampai sini pun mau pikir 2 kali. So, kalau masuk sini pun boleh lah, tapi dia tidak boleh masuk sangat lah. Inilah masalah. Tapi ya sudah berkawin, dan berdoalah kalau Tuhan berkehendak sudah punya anaknya. Amin. Ya, inilah sedikit pengenalan yang saya boleh beri. Mungkin pastor boleh begitu juga. Pastor melayani di mana? Oh ya, saya melayani di SCB Petaling Jaya. Ya, saya SCB Petaling Jaya, dekat dengan Kampung Medan. PJS 5 lah. Ya. So shout out kepada SIB PJ. Mungkin ada teman-teman dari SIB PJ juga menonton pada saat ini. Pastor kamu orang ini, Pastor Yoel in the house. Oke. Jadi pastor, mungkin kita boleh mulai dengan ini. Saya percaya pastor bukan terus-terus menjadi seorang pastor sekarang. Ya. Saya percaya ada dia punya perjalanan, ada dia punya proses yang harus pastor lalui, dan mungkin pastor boleh ceritakan sedikit tentang pastor punya perjalanan, macam mana pastor membesar dulu, macam mana kehidupan pastor. Adakah pastor ini seorang yang rebellious kah, nakal kah, kisah-kisah zaman Zahiliyah pastor dulu. Macam mana pastor? Oke. Ini cerita dari awalan ya. Dari awal. Wah, mungkin agak ambil masa yang panjang. Oke, tidak apa. Kita nak bagi tahu tentang kesaksian.
Alright, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke. Joel pasal 1. Betul. Oke, so permulaan untuk saya menjadi seorang pastor, perlu ada banyak proses lah. Oke, dulu saya memang hidup di Kuala Lumpur dan not Kuala Lumpur sangatlah, tapi just area Selangor lah sebenarnya. Tapi saya di Ceras, dulu saya tinggal di Ceras, Ceras Awana, dan di sana sebenarnya saya ini memang hidup dengan keluarga orang Kristen, memang hidup di sana, dan saya sebenarnya orang yang nakal tuh ada nakal sedikit, tapi not terlalu nakal. Tapi saya lebih kepada inilah, memang lebih kepada keluarga Kristen dan memang selalu ikut kelompok sel, memang selalu kelompok doa saya pergi. Dalam waktu yang sama, saya juga nakal di sekolah. Ya, kenapa saya kata saya nakal di sekolah? Saya tak tahu lah, sebab kita berkata kalau di gereja kita alim, tapi kalau di luar macam alim tuh hilang saya. Paham. Jadi cerita dia, saya ini jenis yang bukan orang yang mudah untuk dibully apa semua. Kalau orang bully kan saya tak boleh, saya mesti bukan nak bully balik, tapi saya mesti protect diri saya. Dan itulah kehidupan saya ini. Kalau di luar lain, kalau di dalam lain. So kalau orang di area Ceras sana adalah beberapa uncle atau kan, mereka sangat heran sekarang mereka sangat heran kalau tengok saya sekarang jadi pastor. Sebab dulu saya selalu cari hal lah dengan orang, selalu gaduh gitu. Iyalah, sampai saya pernah lah juga kan, apa nih orang bawa orang yang bawa pergi sembahyang nih gaduh dengan orang, pergi tumbuk dengan orang begitu kan. Wah, sampai begitu sekali. Ada gangster lah, geng-geng lah. Saya tak ada geng. Saya memang solo. Ya. Ini lagi starring nih. Yang solo nih yang lagi starring. Iya, saya sebenarnya tidak ada geng lah, sebab saya tak biasa untuk ada geng. Saya ada geng yang rohani. Saya ada geng yang orang gereja. Tapi saya tak ada geng gangster. Gitu. Dan kalau orang cakap, bawalah geng kau, kita gaduh kan. Saya tengok orang gereja juga nih orang. Apa tuh saya nak bawa orang gereja pergi gaduh dengan orang. Tapi saya ini memang macam ni, sebab dari saya sekolah di sini pun saya dengan adik saya memang kalau saya dengan adik saya kami dua satu geng. Tapi yang paling kuat adalah adik saya. Jujur. Simeon. Ya, si Simeon. Simeon, saya tahu sudah. Cerita dari kalau dalam setiap kali kalau balik sekolah, ini dari tahun 1 nih ya, dari tahun 1. Setiap kali kalau balik sekolah, ada aja kami akan belas orang. Dalam bus. Wow, macam mana tuh? Tapi bukan sebenarnya kami nak cari hal dengan orang. Kami selamatkan orang. Oke. Jadi contoh kalau kamu kena bully, kami nampak, ini dia kena bully nih, kata kami. Apalagi adik saya tolonglah. Jadi bila pandangan orang dalam bus, orang ingat kami dok bully, begitu. Jadi kiranya kami dok macam savior dalam bus macam superhero lah. Itu pembuli menyelamatkan si pembuli, menyelamatkan yang dibully. Iya. Oke. Wah, terus saya ingat macam satu anime saya baru-baru tengok ni. Nama dia Windbreaker. Windbreaker. Jadi betul-betul sebeji apa yang pasal cakap dia lah. Mereka juga sebenarnya samseng pembuli, tetapi mereka menyelamatkan orang-orang. So guys, tengok Windbreaker. Oke, Mas, teruskan Mas. Jadi sebenarnya karakter tuh kami dua lah sebenarnya. Jadi kalau ada orang kalau di sekolah pernah satu geng sampai 15 orang begitu. Waktu itu umur saya dalam tahun 2 atau tahun 3 gitu. Jadi ya tahun 2 atau tahun 3. Jadi 15 orang datang. Ini semua anak polis. Wow. Di sekolah. Wow. Jadi waktu itu ada orang kata nak cari hal lah. So waktu itu kami dua, adik saya, waktu itu saya beritahu adik saya, ada orang nak beli abang nih. Saya cakap macam tu. So kami dua memang selalu pakai nama, tak tahu lah kalau dalam family yang lain saya tak tahu macam mana. Tapi kalau kami dalam family selalu sebut nama sendiri. Ada nak beli abang nih, abang long nih. Nanti Ion tolong. Kalau Simeon tu kami panggil dia Ion. So nanti Ion datang. Macam tu kami dua. So bila datang orang sorry. Tak ada. Bila ada orang datang nak
ini, memang kami dua saja. Memang kami dua lawan dengan 15 orang. Ya. 2 lawan 15? Iya. Wow. Tapi jujur saya bagi tahu, badan mereka waktu itu semua kecil. Okay. Tak tahu lah, mungkin kita baru ini dah umur begitu sudah besar, tinggi kan. Jadi, ya, taklah juga saya cakap tak ada kena juga lah, kotor juga baju apa semua. Tapi, ya kami buat juga. Betul-betul macam yang genje. Iya genje. Dari Jawa. Iya begitu. Jadi semua serbu kena juga lah. Ya tapi waktu sama sebab kita nih badan besar. Oi, ada yang badan kecil kami tikam begitu. Begitu. Oi. Tapi kami gaduh bukan di kelas, tapi di kantin. Wah, lah gila. Di kantin semua maci-maci yang kantin tengok dan orang-orang di sana, student semua tengok sini. Tak tahu kenapa cikgu tak datang. Oke. Saya pun tak tahu. Saya harap kalau cikgu datang untuk macam kasih lerai ni nanti kita boleh komplain cikgu dia orang lah ni. Kita nak tapi satu cikgu tak ada. Tapi kami sudah gaduh sampai habis kelas. Sampai habis masa rehat. Cara ramai kan. Itu maci-maci macam mana? Maci pun saya tak tahu sebab kami sudah gaduh. Mereka nampak lah. Nampak juga. Kalau waktu itu ada handphone viral aduh. Orang sudah viral loh. Dorang buat live lagi nih. Betul.